Bawaslu berdasarkan bukti atau informasi awal, ini Bawaslu bersifat responsif melakukan penelusuran. Di mana sudah jelas aparatur sipil negara semuanya ada aturan, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ini. Yang saya hormati Kang Magen Mas Edi selaku calon Bupati Nganjuk terpilih. Yang saya hormati Pak Sekuritas, Pak Kades Lurah. Yang saya hormati Pak Kades Bogerep. Kenapa ini harus kita jaga? Untuk menghindari konflik kepentingan. Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Sebenarnya kegiatan itu kegiatan tasyakuran, tapi di dalam perjalanan itu ada miskomunikasi kami dengan staf desa kami yang mana untuk pembuatan surat undangan kepada masyarakat. Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melakukan penelusuran 3 temuan awal terkait dengan netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Nganjuk. Ketiga penelusuran itu diantaranya adalah beredarnya foto Camat Pace bersama dengan salah satu paslon. Yang kedua, beredarnya foto undangan pertemuan berkop pemerintah desa Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Anom. Dan yang ketiga, video viral tentang pertemuan yang melibatkan sejumlah kepala desa di Desa Melurah, Kecamatan Rejoso. Yang saya hormati Kang Magen Mas Edi selaku calon Bupati Nganjuk terpilih. Yang saya hormati Pak Sekuritas, Pak Kades Lurah. Yang saya hormati Pak Kades Bogerep dan Bapak Ibu warga lingkungan Bogerep kalian Lurah Swindah, monggo. Dari ketiga penelusuran itu, Bawaslu Nganjuk telah mengambil 2 kesimpulan, di mana untuk 1 penelusuran masih dalam proses. Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk Yuda Harnanto menyampaikan 2 penelusuran yang telah dirampungkan itu adalah berkaitan dengan undangan pertemuan berkop pemerintah desa Kampung Baru dan beredarnya foto Camat Pace. Terkait penelusuran surat berkop pemerintahan desa tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk memutuskan Kepala Desa Kampung Baru Susilo Dwi Prasetyo terbukti tidak netral dalam pelaksanaan Pilkada Nganjuk 2024. Susilo terbukti tidak netral dengan tersebarnya surat undangan berkop Pemdes Kampung Baru, di mana dalam undangan itu tertulis mengajak warganya untuk menghadiri acara silaturahmi bersama dengan paslon Marhen Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro yang akan dilaksanakan di RW 4 Dusun Kranggan. Setelah memutuskan Kades Kampung Baru tidak netral, Bawaslu Nganjuk langsung bersurat kepada PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna untuk menindaklanjuti perkara tersebut dan menjatuhkan sanksi terhadap kepala desa. Penelusuran Bawaslu yang lain terkait dengan netralitas ASN adalah beredarnya foto Camat Pace terkait dengan paslon Marhen Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro. Untuk hal itu, Yuda Harnanto menjelaskan, Camat Pace diputuskan Bawaslu tidak terkait dengan aktivitas paslon Marhen Trihandi. Hal itu dikarenakan foto yang beredar tersebut diambil pada 28 Juli 2024. Sedangkan terkait dengan penelusuran hadirnya 3 kepala desa dalam acara paslon Marhen Trihandi di Desa Melora, Yuda Harnanto menyebut saat ini masih dalam proses pemeriksaan pihak-pihak yang terkait. Jadi begini, perlu kami jelaskan di sini bahwa sampai hari ini belum ada satupun laporan yang masuk ke
Bawaslu Kabupaten Nganjuk terkait dugaan netralitas ASN maupun kepala desa. Jadi Bawaslu berdasarkan bukti atau informasi awal, ini Bawaslu bersifat responsif melakukan penelusuran, ya, karena itu menjadi salah satu upaya untuk penegakan hukum pemilu di Bawaslu. Nah, selama ini sudah ada 3 penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Yang pertama yaitu dugaan pelanggaran dari oknum camat, ya, yang juga melanggar netralitas. Ya, sudah kami adakan press release beberapa waktu yang lalu, ya. Kemudian satu dari oknum kepala desa yang kita duga juga melanggar netralitas ASN. Kemudian yang satu masih dalam proses belum clear. Jadi ada 3. Bisa disampaikan Ketua, camat itu camat mana, kepala desa mana? Yang satu itu karena sudah selesai, sudah kita press release, ya, itu camat Pace, ya. Jadi memang dia tidak terlibat atau dilibatkan di dalam kegiatan kampanye. Bagaimana dengan penjelasan dengan foto itu? Foto itu terjadi pada tanggal 28 Juli 2024, sehingga rekom pun belum ada. Pak, modusnya orang-orang ASN yang terpanggil atau diperiksa Bawaslu seperti apa modusnya itu, Pak? Kita tidak melihat modus, ya, tapi kita melihat keterlibatan dari ASN maupun kepala desa yang seharusnya bersifat netral. Itu yang kemudian kita menjadi fokus dari Bawaslu dalam memintai keterangan. Mereka melakukan mobilisasi warga untuk mengarah ke salah satu paslon atau gimana? Tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi ada yang kemudian paslon itu tiba-tiba datang, kemudian juga ada yang memang ada perencanaan dan sebagainya. Jadi ada beberapa keterangan dari pihak yang kita minta keterangan seperti itu. Kalau untuk kepala desa, itu kepala desa mana saja yang dipanggil dan hasilnya seperti apa? Kepala desa yang sudah atau baru saja kita adakan press release, yaitu kepala desa Kampung Baru, ya, dengan dugaan netralitas dari kepala desa, ya, dengan membuat surat untuk bersilaturahmi dan sebagainya. Itu berdasarkan kajian dari Bawaslu, maka tidak bisa dikenai pidana atau pelanggaran hukum pemilu, tetapi kenanya hukum lainnya. Jadi tentang netralitas ASN, itu undang-undang tentang desa yang bisa dilakukan. Dan ini sudah kami teruskan suratnya ke Bapak PJ Bupati maupun ke PRD. Berarti hasilnya bahwasanya kepala desa Kampung Baru dinyatakan itu bersalah gitu? Ya, terbukti tidak netral, namun tidak kena di undang-undang pemilihan, tapi di undang-undang lainnya. Karena memang Bawaslu hanya mengatur khusus untuk undang-undang pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Kalau terkait dengan yang terbaru, ada beberapa kepala desa yang sempat viral di medsos ikut dalam kegiatan paslon, seperti apa? Dari video yang beredar, Bawaslu sudah menindaklanjuti. Dari hari ini masih proses, ya, masih proses. Dan besok mungkin masuk ke kajian besok, ya. Kemudian kita rilis juga. Berarti terkait video belum ada kepala desa yang dipanggil gitu? Dari video yang beredar, ya, sudah kita mintai keterangan semua dari pihak-pihak yang kita duga terlibat di dalam. Siapa saja Ketua yang diminta keterangan? Ya seperti yang beredar itu, ya, ini kami tidak bisa menyebutkan namanya karena di situ sebenarnya dari video itu sudah jelas siapa saja. Dan hasilnya masih belum kami sampaikan di sini karena nanti kita press release, ya.
Berarti itu dipanggil atau diminta keterangan di luar? Mohon maaf, istilahnya kita undang untuk kita minta keterangan. Karena dalam proses penelusuran kita tidak diperbolehkan untuk memanggil. Jadi bisa kami datang ke sana atau mereka kita undang untuk diminta keterangan datang ke sana. Jadi kesimpulannya hari ini Bawaslu belum menjatuhkan sanksi. Sanksi yang mana dulu? Ya terkait pelanggaran. Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu, maka kita temukan ada yang kemudian mereka kepala desa terlibat di dalam kampanye atau tidak, karena bisa saja itu terjadi di luar kampanye. Karena yang mengatur keterlibatan kepala desa itu adalah pada waktu tahapan kampanye dan pada waktu kegiatan kampanye. Selain dua hal itu, tidak ada larangan bagi kepala desa. Mungkin ada himbauan untuk para ASN dan juga perangkat desa atau kepala desa. Jadi Bawaslu tidak hanya berupa himbauan. Bawaslu pada tanggal 5 dan 6 kemarin dari ini melakukan sosialisasi serentak ke kecamatan-kecamatan, tingkat kecamatan. Semua panwas kecamatan mengadakan sosialisasi tentang netralitas ASN di wilayah kecamatan masing-masing selama 2 hari, tanggal 5 dan tanggal 6. Itu merupakan salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dan mudah-mudahan tidak muncul lagi ya oknum-oknum yang kemudian diduga melanggar netralitas. PJ Bupati Nganjuk Sri Handoko Taruna menanggapi terkait netralitas ASN Pemda Nganjuk pada Pilkada 2024 ini. Untuk saat ini Pemda Nganjuk turut memantau proses pengusutan yang dilakukan oleh Bawaslu Nganjuk. Alumnus STBDN tahun 2000 tersebut menyampaikan seluruh ASN harus bersikap netral dalam momentum Pilkada serentak 2024. Sebab netralitas ASN penting demi menjaga demokrasi serta kualitas pelayanan publik. Di hari ini pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan apel netralitas aparatur sipil negara, di mana sudah jelas aparatur sipil negara termasuk pegawai pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk semuanya ada aturan, ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ini. Kenapa ini harus kita jaga? Untuk menghindari konflik kepentingan, untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik tanpa ada kepentingan. Kami melihatnya dengan netralitas pelayanan atau pembangunan atau pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk bisa berjalan dengan baik bila ditunjang dalam kondisi aparatur sipil negara memiliki integritas dengan menjaga netralitas ASN. Dalam hal ini ASN itu siapa saja, Pak? ASN adalah seluruh pegawai yang dibayar oleh negara. Termasuk camat, kades, Pak? Betul. Apa ada sanksi, Pak, nanti bagi mereka yang tidak? Semuanya tadi peraturan perundang-undangan ini adalah aturan yang mengikat dan ada sanksinya bila dilanggar. Kami menghormati pelaksanaan pilkada ini diselenggarakan oleh KPU dan Bawaslu, proses itu berjalan. Dan kami secara pemerintah daerah ada undang-undang ASN-nya, ada PP-nya, dan kami juga melakukan secara pembinaan kepegawaiannya. Pak, terkait viralnya video kades, Pak, yang mengkondisikan beberapa benar, masyarakat, itu sedang berproses. Kita menghormati proses itu kepada penyelenggara pemilu, maupun kita juga melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku bagi ASN. Apa sudah ada pemanggilan, Pak, terhadap kades-kades, Pak? Kalau yang di Bawaslu kami mendengar ada yang dilakukan, dan kami di internal juga kami melaksanakan hal demikian. Kalau sanksi dari Pak Bupati ini, Pak, terhadap kades apa nih, Pak, nanti? Bukan sanksi dari Pak Bupati ya, sanksi sesuai dengan aturan. Jadi aturannya ya kita ikuti aturannya apa. Iya. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya. Nah ini kan ada pemeriksaan terlebih dahulu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinas PMD Pemerintah Kabupaten Nganjuk Puguh Hernanto menyampaikan, Dinas PMD segera melakukan koordinasi dengan sejumlah OPD terkait untuk langkah lebih lanjut.
Hal itu berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Anom yang menurut Bawaslu terbukti tidak netral. Pugu Hernanto juga menjelaskan, sanksi terendah berupa teguran secara lisan dan tertulis, sedangkan sanksi maksimal adalah pemberhentian atau pencopotan jabatan untuk sementara waktu. 29 Undang-Undang 6 2014 itu kan mengatur tentang larangan kepala desa ya, dalam konteks pemilu kada, pemilu dan sebagainya. Nah kemudian kalau melanggar di atas pasal 39 itu, ini kan di pasal 30 juga sudah jelas disampaikan. Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pemberhentian berarti dipecat gitu Pak Ade? Dicopot jabatannya? Jadi pertama kan memang harus ada teguran lisan ataupun tertulis. Nah kita lihat rekomendasi kemarin yang dari Bawaslu itu kan ditujukan pada Pak PJ Bupati. Nah, petunjuk dari Pak PJ Bupati agar mengkaji antara Pak Aspem, kemudian bagian hukum, kemudian inspektorat selaku APIP, dan BKPSDM, termasuk Dinas PMD. Nah, dari kajian itu harapannya nanti akan terlahir mengacu kepada pasal 30 di Undang-Undang 6 ini, yaitu apakah nanti cukup teguran lisan, apakah teguran tertulis, jadi sanksi administratif di situ. Termasuk apakah nanti bentuk daripada respon atas teguran itu Pak Kades nanti setidaknya harus membuat sebuah dokumen pernyataan secara tertulis. Kajian itu nanti akan dilakukan berapa lama waktunya? Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Aspem. Insya Allah kita agendakan besok tanggal 9 Oktober. Untuk jamnya masih kita konfirmasi ya, nanti di sela-sela kegiatan masing-masing. Kita upayakan secepatnya besok tanggal 9. Pak Kadis, kan banyaknya informasi yang ditangani oleh Bawaslu terkait dengan kades-kades yang ikut dalam kampanye praktis. Nah, adakah saran dan mungkin arahan terkait para kades yang sekarang ini masih dalam kegiatan tersebut? Ya, sebenarnya Bawaslu itu sudah mengajak kami ya, selaku dinas teknis yang menangani desa, itu menyampaikan semacam sosialisasi gitu ya, dilaksanakan di Hotel Frontier kemarin, dan perwakilan kepala desa dari kepala desa Kabupaten Nganjuk kemarin ada 80 tersebar di 20 kecamatan. Sekaligus kemarin itu ada pernyataan kemarin kebersamaan itu, komitmen bersama terhadap netralitas desa. Itu sudah kita sampaikan. Saya dan Pak Wakapolres kemarin yang hadir untuk menyampaikan itu, termasuk dari Bawaslu. Nah, harapan kita ke depannya dengan kondisi semakin dekat ya ini untuk melaksanakan pemilu pilkada nanti, teman-teman kepala desa tetap pegang ketentuan dengan netralitasnya, karena jelas ada larangan terhadap kepala desa di pasal 29 itu Undang-Undang 6. Kemudian termasuk sanksinya nanti apabila terlaporkan dan kemudian dicek oleh Bawaslu terbukti, ini pasti mengerucut pada pasal 30 sanksi terhadap kepala desa. Sanksi ringan dan terberatnya itu bisa disebutkan Pak Kadis? Di pasal 30 jelas disampaikan dengan rekomendasi dari Bawaslu nanti apabila terbukti ada kesalahan di sana, ya jadi disampaikan di ayat 1-nya sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis. Nah, kemudian di ayat 2-nya itu baru apabila dengan teguran lisan dan atau tertulis itu masih tetap melaksanakan hal yang sama atau lebih, sanksi terberatnya adalah sampai di pemberhentian sementara. Kepala Desa Kampung Baru Susilo Dwi Prasetyo ditemui Akurasi TV di kantor Dinas PMD Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjelaskan, kegiatan yang digelarnya itu sebenarnya adalah kegiatan tasyakuran kepala desa.
Namun dalam perjalanan, stafnya salah dalam mencetak surat undangan berkop pemerintah desa. Terkait netralitas kepala desa, yang mana tanggal 26 September itu ada kegiatan tasyakuran saya. Sebenarnya kegiatan itu kegiatan tasyakuran atau sekaligus mengundang calon? Sebenarnya kegiatan itu kegiatan tasyakuran, tapi di dalam perjalanan itu ada miskomunikasi kami dengan staf desa kami yang mana untuk pembuatan surat undangan kepada masyarakat. Tapi itu benar-benar mengundang atau seperti apa? Mengundang masyarakat yang mana tim kader waktu itu saya undang untuk acara tasyakuran saya. Yang jadi permasalahan adalah ini di masa kampanye dan di situ mencantumkan nama paslon 03 Kang Marhen dan Mas Hendi kan gitu. Nah, itu apakah awalnya sudah koordinasi atau seperti apa itu? Ya, koordinasi sebatas hanya menyampaikan saya waktu itu menelpon staf agar membuat undangan terkait tasyakuran itu aja. Tapi staf itu waktu diklarifikasi sama Bawaslu itu mengatakan bahwa salah dengar atau seperti apa. Terus dengan adanya sanksi UU Desa ini seperti apa? Ya, karena saya sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti aturan yang ada, taat dan patuh terhadap hukum yang sudah ada. Sebenarnya Pak Kades ini salah satu pendukung paslon atau tidak? Tidak. Netral Pak Kades ya? Netral. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.